biasanya kita tuh saking sayangnya sama anak, kita peduli sama anak kita berikan waktu sebanyak-banyaknya kepada anak kita, tapi kita lupa memberikan waktu kepada diri kita. Orang tua itu punya insting-insting pastinya tersendiri ya untuk melihat pola bayinya seperti apa. Kalau misalnya udah tahu, udah melakukan semua ini ya, kita tuh udah situasikan ruangannya, kita sudah situasikan suaranya, kita sudah skin to skin, kita udah kasih makan, kita udah ajak main, kita udah ajak tidur, misalnya gitu ya, semuanya sudah dilakukan, tapi tetap ya si bayi ini rewel ya. Satu, orang tua itu perlu menerima ya bahwa memang namanya bayi itu pasti menangis. Pasti dia itu ada masanya tanda petik ya sulit untuk kita hadapi ya. Yang perlu dilakukan juga terhadap orang tua, biasanya nih ya, orang tua yang sudah melakukan ini semua seringkali lupa bahwa si orang tuanya juga perlu di-care dulu. Ya, biasanya kita tuh saking sayangnya sama anak, kita peduli sama anak kita berikan waktu sebanyak-banyaknya kepada anak kita, tapi kita lupa memberikan waktu kepada diri kita. Nah, ini yang biasanya banyak tuh yang muncul deh di koran-koran, di berita-berita ya, kalau misalnya sampai ada orang tua yang misalnya melukai anaknya, sampai ada orang tua yang gendong terus saking kencengnya gitu ya, terguncang bayinya dan akhirnya bayinya sakit atau bahkan meninggal gitu ya. Ini biasa terjadi karena dari state orang tuanya sendiri pun juga sudah lelah, juga sudah capek. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita sebagai orang tua lebih aware terhadap apa yang terjadi dalam diri kita juga, sehingga kita penuh dulu, baru kita bisa menghadapi bayi yang gak usah ngomongin rewel deh ya, kita menghadapi bayi yang hanya menjadi bayi saja tuh juga sudah lelah fisik dan pastinya lelah mental ya. Nah, yang biasanya bisa kita lakukan adalah ketika kita sedang menjaga bayi kita, menjaga anak kita, adalah kita coba recognize, kita coba aware terhadap apa yang sedang kita rasakan, kita aware terhadap rasakan itu ada dua ya, secara fisik apakah kita cukup energinya atau tidak, apakah kita cukup tidur, cukup makan, ya cukup minum, itu perlu di-aware-kan dulu, dan setelah itu kita aware terhadap apa sih yang kita rasakan. Ya, ini yang biasanya perlu latihan lebih ya untuk orang-orang yang, apalagi orang tua baru yang udah capek banget ngurusin bayinya. Tapi ini perlu dilakukan untuk kita tahu apa sih yang kita rasakan ya saat ini. Apakah kita merasa capek, kita merasa senang, kita berasa sedih, ya kita berasa kesal. Biasanya yang dirasakan adalah mix ya, bercampur yang kita rasakan. Adaptasi si bayi dari dalam rahim keluar rahim aja udah satu proses sendiri ya. Adaptasi orang tua sendiri pun udah satu proses sendiri. Pastinya emosinya itu biasanya tuh bercampur. Nah, itu satu yang mau saya katakan wajar sekali terjadi ya. Karena yang tadinya mungkin kita urusin diri sendiri, sekarang kita banyak ngurusinnya ya, ngurusin si anak, ngurusin mungkin partner kita, ngurusin situasi rumah kita, apalagi untuk orang-orang yang mungkin bukan punya satu anak saja, tapi punya misalnya udah punya 2 anak atau misalnya 3 anak gitu ya. Jadi itu banyak sekali adaptasi yang perlu dilakukan. Nah, satu yang perlu dilakukan adalah aware dulu, perasaan kita seperti apa. Ketika kita aware, kita jadi lebih tahu, oh kayaknya tuh saya memang sudah capek banget ya. Atau misalnya saya tuh sudah overwhelmed dengan apa yang terjadi di situasi sekarang nih gitu ya. Kalau misalnya 1 jam lagi atau bahkan ya misalnya udah di puncak banget, misalnya 5 menit lagi saya merasakan ini, aduh kayaknya saya udah gak kuat deh. Nah, biasanya kalau misalnya sudah aware, kita lebih tahu action yang mau kita lakukan tuh apa. Kalau misalnya kita tahu kita capek, ya kita bisa minta tolong sama support system kita ya, partner kita, atau misalnya asisten rumah tangga, atau misalnya kebetulan tinggal dengan orang tua, kita bisa minta tolong orang tua kita gitu ya. Namun ya kita perlu untuk detach sebentar ya, supaya emosi kita itu lebih stabil, supaya kita itu lebih bisa siap lagi ya menghadapi situasi yang terjadi kepada
anak ataupun bayi kita. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak aware, kita nggak tahu apa yang kita rasakan, biasanya jadinya kita jadi capek sendiri ya, overwhelmed sendiri, dan apalagi instingnya ibu tuh maunya semua dikerjain sendiri gitu. Jadi nah itu perlu di-awarekan dulu secara emosi, secara fisik juga. Ya. Nah setelah itu, kalau misalnya kita bisa minta tolong ya sama orang-orang terdekat kita, tapi banyak juga kan ya yang mungkin nggak bisa minta tolong ya, mungkin tidak punya support system yang bisa dilakukan untuk individu masing-masing ya yang menjaga bayi. Itu adalah fokus terhadap nafas ya, fokus terhadap nafas. Kita coba deep breathing ya, kalau misalnya bayinya lagi tidur ya kita detach sebentar ya, kita cari posisi nyaman, kita fokus kepada nafas kita. Kalau misalnya nggak bisa sambil gendong bayinya juga bisa ya, fokus terhadap nafasnya, ambil dari hidung, buang dari mulut ya. Kenapa sih ya, ini sering banget dilakukan, bukan hanya menghadapi bayi yang rewel saja sih ya, untuk menghadapi tekanan-tekanan sehari-hari, stres-stres sehari-hari. Fokus deep breathing itu dilakukan untuk kita mau mereduce hormon stres kita. Karena dengan kita mengatur nafas, ada udara yang masuk, sirkulasi udara di dalam tubuh kita yang nantinya juga bisa otak itu ada menekan hormon stres ya. Jadi kita bisa mengambil beberapa detik untuk kita menjadi lebih stabil lagi menjalankan hari-hari kita bersama si bayi ya. Itu instant action yang bisa kita lakukan kalau misalnya memang lagi nggak ada orang yang bisa kita minta tolong ya, itu. Lalu selanjutnya ya yang bisa dilakukan juga kepada orang tua, kayak misalnya tadi saya bilang bahwa seringkali kita tuh take care of bayi kita, tapi kita tuh lupa take care sama diri kita ya. Saya tahu ya, saya paham betul ketika kita baru melahirkan, ketika kita baru punya bayi ya pasti banyak sekali waktu dan tenaga yang kita berikan kepada si bayi ini ya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa kita itu masih manusia juga, kita itu masih butuh istirahat, kita itu masih butuh juga diisi energinya, kita butuh juga diisi energi secara mentalnya. Jadi pastikan juga nggak usah lama-lama deh, yang namanya taking care of ourselves itu nggak perlu 1-2 jam ya pergi. Apa tuh biasanya ya orang misalnya, iya saya tuh kalau me time tuh maunya keluar ya nyalon misalnya, atau misalnya saya tuh maunya keluar nonton bioskop, atau misalnya saya tuh maunya nge-mall gitu ya. Nah, itu perlu di-awarekan dulu ya, bagi orang tua baru mungkin sulit untuk dilakukan ya. Tapi kita tetap bisa kok taking care of ourselves sehari-harinya kita. 5-10 menit saja, coba yuk kita detach sama bayi kita ya, kita minta tolong sama orang rumah, kita detach dulu untuk misalnya mandi yang biasanya 5 menit, yuk kita coba mandi 10 menit deh, nggak apa-apa ya. Tarik napas, sambil dirasakan ya, sentuhan air kepada tubuh kita gitu ya. Ketika kita bisa detach seperti itu, ketika kita lebih aware terhadap diri kita, nah biasanya kita punya energi lagi untuk kita bisa menghadapi kehidupan kita sebagai orang tua baru ya. Kita bisa menghadapi bayi yang menangis-nangis terus. Bisa mandi begitu, atau misalnya kita mau sejenak hobinya. Beda-beda sih ya kalau misalnya kita ngomongin tentang self care ya. Ada yang misalnya self care-nya pet, hewan peliharaan, ada ya, ada yang misalnya ngopi, ada yang misalnya baca buku, ada yang misalnya tidur, ada yang misalnya jalan-jalan keliling komplek aja 5-10 menit, olahraga gitu ya. Itu beda-beda. Beda orangnya, beda orang tuanya, pasti beda self care-nya. Namun satu yang mau saya sampaikan adalah jangan kita juga kalau misalnya self care tuh maunya langsung 1 jam, 2 jam ya, agak sulit. Tapi kita bisa melakukan 1%-nya setiap hari ya. 1% 1 menit ya, 1% 2 menit gitu ya, 1%-nya setiap hari, sehingga nantinya banyak kok ya, 1% diisi. Lalu 1% lagi diisi sudah 2%. Diisi lagi 1% sudah 3%. Lama-lama kita punya modal yang cukup untuk kita menghadapi si bayi yang sedang rewel ini. Dibandingkan kita tidak mencoba 1% sedikit pun, akhirnya nggak ada energi yang masuk, nggak ada kayak kekuatan lagi untuk kita menghadapi si bayi rewel.
Jadi pastikan kita memanfaatkan beberapa menit yang kita punya, misalnya bayinya lagi tidur ya kita lakukan hobi kita, atau misalnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak punya asisten rumah tangga, bisa juga sambil beberes rumah misalnya mendengarkan musik, atau misalnya sambil beberes rumah nyalain film, itu juga bisa ya. Cari trik-triknya sendiri untuk kita bisa melakukan, atau misalnya kita bisa menyesuaikan self-care apa sih yang bisa kita lakukan sehari-harinya sehingga kita bisa menjadi lebih kuat menghadapi si bayi rewel. Bapak Ibu sekalian, ikuti terus sosial media Tanah Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya dengan banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas.